Halo semuanya, kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang penagihan, keberatan, banding, dan PPS. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 3. Nah, selanjutnya, ayo kita masuk ke materi kita. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang penagihan pajak. Apa sih penagihan pajak itu? Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Selanjutnya, siapa yang disebut penanggung pajak? Penanggung pajak ada dua, yaitu yang pertama badan, yang kedua orang pribadi. Lalu berikutnya ada dasar penagihan pajak. 1. Surat tagihan pajak atau STP. 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. 3. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. 4. Surat keputusan pembetulan. 5. Surat keputusan keberatan. 6. Putusan banding. 7. Putusan peninjauan kembali. Baiklah, selanjutnya materi tentang daluarsa penagihan pajak. Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak daluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan dasar penagihan pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Daluarsa penagihan pajak dapat tertangguh apabila yang pertama, diterbitkan surat paksa, yang kedua, diterbitkannya SKPKB atau SKPKBT karena melakukan tindak pidana perpajakan atau pidana lain yang merugikan pendapatan negara. Yang ketiga, ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Berikut ada gambar dari alur penagihan pajak. Kemudian materi mengenai keberatan. Nah, selanjutnya ada objek keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas suatu SKPKB, SKPKBT, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu ada jangka waktu pelunasan pajak akibat pengajuan keberatan. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 atau ayat 3A atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Lalu ada syarat pengajuan keberatan. Selanjutnya ada penyelesaian keberatan. Paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. DJP harus memberikan keputusan. Keputusan dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak, menambah jumlah pajak terutang. Bila jangka waktu 12 bulan terlewati dan tidak diberikan keputusan, maka surat keberatan wajib pajak dianggap diterima. Berikut ini adalah tata cara pengajuan keberatan. Materi selanjutnya yaitu banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap satu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu syarat pengajuan banding. Selanjutnya putusan banding menurut pasal 27 Undang-Undang KUHP menjelaskan jumlah pajak yang belum dibayar merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan, dan jika ditolak atau dikabulkan sebagian akan dikenakan denda 60%. Dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dari pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat tata cara pengajuan banding untuk hak wajib pajak. Materi berikutnya adalah PPS, Program Pengungkapan Sukarela. Pengertian PPS merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Waktu pelaksanaan PPS. Waktu pelaksanaan PPS 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Kriteria subjek
PPS. Kebijakan pertama, wajib pajak peserta tax amnesty. Kebijakan 2, wajib pajak orang pribadi. Manfaat PPS. Yang pertama, kebijakan 1A, tidak dikenai sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pengampunan Pajak 200% dari PPh yang kurang dibayar. B. Data atau informasi yang bersumber dari SPPh dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan Undang-Undang HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap BP. 2. Kebijakan 2. A. Tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016 sampai 2020 kecuali temukan harta kurang diungkap. B. Data atau informasi yang bersumber dari SPPh dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu. Nah, kita udah sampai di akhir video nih. Baiklah, sekian materi yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa.